Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa aslul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa baraka nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saleh-salehah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan tanggal 10 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2020. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, salat kita, zikir kita, dan seluruh amaliyah yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima seluruh amal kita dan diberi ganjaran dan pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita limpahkan dan curahkan salawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai pada umat yang soleh hingga mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang soleh yang dapat sahabat usbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah 10 hari berjumpa untuk belajar ngaji bareng kitab Lubabul Hadis yang berisikan sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang sudah memasuki bab yang ke-9, yaitu al-babu ashiru fi fadilati Jum'ati. Fi fadilati jama'ati. Al-babu sabitu fi fadilati salati jama'ati. Bab yang ke-9 menerangkan fadilah keutamaan salat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saleh-salehah, tanggal 17 Ramadan adalah hari di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
bahwa di bulan Ramadan lah, tanggal 17 Ramadan tepatnya, diturunkannya Al-Quran, diturunkannya wahyu pertama kepada Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa di bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya ketika wahyu diturunkan tanggal 17 Ramadan, kemudian 12 tahun kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah yang utama, yaitu harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya harus kita laksanakan. Jadi setelah 12 tahun kemudian mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat. Dan pada saat itulah Rasulullah SAW baru melaksanakan sholat ketika masih di Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat bahwa jangan sholat sendirian, tapi sholat berjamaah. Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Salatlah kalian semua dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang. Jadi inilah dalil Al-Quran yang mewajibkan kita untuk sholat berjamaah. Ketika itu Rasulullah masih di Mekah, sholat berjamaahnya bersama keluarga Siti Khadijah atau dengan Sayyidina Ali. Kadang-kadang bersama sahabat. Tapi itu dilakukan juga secara sembunyi. Setahun kemudian, yaitu tahun ke-13 setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hijrah ke Madinah, Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Dan salat berjamaah ini sangat utama dibandingkan dengan salat sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan seperti sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan." Ya Abu Hurairah, salatlah dengan salat berjamaah walau kunta jalisan, sekalipun kamu salatnya dengan duduk. Fa inna Allah yutika bikulli salatin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan engkau setiap salatnya sawaba khamsin wa isrina fi ghairi jamaah, memberikan pahala 25 pahala ganjaran daripada tidak sholat berjamaah atau sholat sendiri. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Hurairah, berjamaahlah, sholat berjamaahlah, jangan sholat sendiri, karena sholat berjamaah bandingannya 25 derajat, walaupun sholat berjamaahnya secara. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali bahwa dibandingkan sholat sendiri, sholat berjamaah berpahala 25 derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fadlu salatil jama'ati ala salatil rajuli wahdahu khamsun wa isrunan darajah. Keutamaan salat berjamaah dengan salat sendiri itu bedanya 25 derajat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan pada kita tentang salat sunat atau tatawwa untuk menyempurnakan salat wajib. Wa fadlu salati tatawwu'i fi baiti ala fi'liha fil masjidi. Kafadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi. Keutamaan salat-salat yang menyempurnakan salat-salat fardu, yaitu salat-salat sunat di rumah dan dengan dilakukan di masjid. Kafadli salatil jamaah, itu seperti kita salat berjamaah dengan salat sendiri. Jadi kalau salat sunat, sebaiknya salatnya di rumah sendiri. Itu lebih baik daripada kita salat di masjid. Tapi sebaliknya, salat fardu lebih utama di masjid atau juga di mana saja salatnya berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang lain, salatul jamaah tabdulu salatul fardhi bisab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 20 derajat. Jadi kalau kita salat sunat, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 20 derajat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan setiap kali salat, waktu salat berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar salat berjamaah, maghrib berjamaah, dan isya berjamaah. Syarat untuk salat berjamaah, yang pertama ada imam dan yang kedua ada makmum. Jadi walaupun kita berdua, ada imamnya satu orang dan makmumnya satu orang, itu sudah termasuk salat berjamaah. Dan bagi kita sekarang yang tidak ke masjid, sekarang sudah diam di rumah saja, kita salat berjamaah di rumah saja bersama keluarga kita. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Kalau punya anak, anak juga jadi makmum. Jadi kita terus melaksanakan salat berjamaah walaupun di rumah. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali bahwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama salat, yaitu salat subuh berjamaah di hari Jumat. Seperti sabdakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abdullu salati indallahi ta'ala salatu subhi yaumal qiyamati fi jama'ati. Yang paling utama salat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu salat subuh berjamaah di dalam hari Jumat. Alhamdulillah. Jadi usahakan kalau hari Jumat subuh kita laksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa siapa saja yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai waktu matahari terbit, waktu isyraq,
kemudian dia sholat sunat Isra 2 rakaat, maka dia akan mendapat tirai terbebas dari api neraka. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salata subhi fi jama'ah, summa jala yazkurullah ta'ala." Siapa saja yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, melangangkan asma-asma Allah dibacakan, bisa di lisan maupun di hati, hatta tatlu al-syamsa, sampai dengan terbitnya matahari. Kana lahu sitrun minan nari wa bari'al minan nari. Maka dia akan diberikan kepadanya tirai baginya dari api neraka dan terbebas dari api neraka. Alhamdulillah. Jadi, kalau kita salat subuh berjamaah, duduk kemudian duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mau baca Quran, mau berzikir, mau apapun, tapi yang diucapkan adalah asma-asma Allah sampai dengan terbit matahari, kita nanti insya Allah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW akan terbebas dari siksa api neraka. Amin. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, siapa saja yang sholat berjamaahnya selama 40 hari, tidak ada henti-hentinya, tidak bocor maksudnya, Allah akan memberikan kepadanya, dicatat, ditetapkan, dia akan terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Seperti sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adrakal jamaah arba'ina yauman," siapa saja yang mendapatkan, yang menghadiri, yang mengamalkan salat berjamaah selama 40 hari, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, selama 40 hari, kata Allahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaq. Maka dia yang melakukan itu akan terbebas dari sifat-sifat kemunafikan dan akan terbebas dari siksa api neraka. Atur nuhun ya Rasulullah, Engkau telah memberikan kisi-kisinya supaya kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan dan terbebas dari siksa api neraka. Kita laksanakan 40 hari 40 malam tanpa henti, kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita akan terbebas dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa sholat subuh berjamaah dan asar berjamaah secara kontinu dilakukan sampai dengan meninggal dunia kita akan dimasukkan surga tanpa hisab. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla bardaini fi jama'ati dakhala jannata bighairi hisab." Siapa saja yang salat bardain itu diterjemahkan, tafsirkan adalah salat subuh dan salat asar berjamaah, dakhala jannah bil ghairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa ditanya dulu, tanpa hisab. Semuanya langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan salat fardu subuh dan fardu asar berjamaah sampai sekarang, dari sekarang mulai sampai nanti dengan kita nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab.
alamin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita juga bahwa kalau kita sholat berjamaah ke masjid, dari rumah ke masjid, kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perginya diganjar, pulangnya juga diganjar. Apa kata Rasulullah SAW? Ini adalah kisi-kisinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man syahida salatal jama'ati, kata Allah Ta'ala lahu zahiban wa raji'an asyra hasanatin wa maha anhu asyara syai'atin wa rawa'alahu asra darajatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, siapa saja yang menyaksikan, yang melaksanakan, yang hadir salat Jum'ahnya di dalam salat berjamaah di masjid atau kita dimanapun berada, kita salat jamaah, kata Allah Ta'ala zahiban rojian, Allah akan mencatatnya ketika pergi ke jamaah, salat berjamaah, dan pulangnya kita salat berjamaah, asro hasanatin, Allah akan berikan catat 10 kebaikan. Dan bukan itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan berikan wa maha anhu asro sayatin, Allah akan menghapus 10 kejelekannya, dosanya. Dan tidak itu saja, warofa lahu asro derajat, Allah akan mengangkat 10 derajat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sholat berjamaah, pulangnya dan perginya diganjar oleh Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan, dihapus 10 kebaikan, diangkat oleh Allah 10 derajat. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, siapa saja tetangga di masjid, maka sholatnya harus di masjid. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Tidak ada sholat di rumah tetangga masjid, harus sholat di masjid. Dan yang terakhir sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati rahmatun wa hiya khairum minad dunya wa ma fihi. Salat berjamaah ternyata rahmat, dan itu lebih baik dari seisi dunia dan seisinya. Kemudian wal jama'ata rahmatan, jamaah itu rahmat, wa furqatun azab, dan perpecahan itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa dari Allah. Jangan berpecah, kita bersatu, kita sholat berjamaahnya, kita sholat masjid lagi. Kita yakin sekarang sholat berjamaah lebih utama daripada kita sholat sendiri. Oleh karena itu, marilah kita niatkan hari ini kita ingin sholat berjamaah terus sampai kita nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, bab salat berjamaah kita setelah melaksanakan, setelah kita kaji. Mudah-mudahan ilmu kita dapat barokah dan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, dan bagi semua orang muslim. Dan mudah-mudahan ilmunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak-bapak, Ibu sekalian yang salah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita tutup kaji kita dengan baca
Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal afu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.